Wih, panas sekali. Wih, sorry. Warga panik saat kebakaran melanda salah satu gedung di Asrama Haji Kota Ternate, Maluku Utara. Api dan asap tebal pertama kali terlihat dari bagian atap dan salah satu ruangan di lantai 2 gedung. Saat kejadian, lantai 2 gedung yang terbakar sedang digunakan untuk menginap para kontingen atlet karate dari Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Selatan. Beruntung, seluruh penghuni termasuk para atlet dapat menyelamatkan diri. 4 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil dikerahkan untuk memadamkan api. Jadi kita mengantisipasi kejadiannya ini kan maksudnya api itu berasal dari lantai 2. Begitu kita mengantisipasi dan dia merembet ke lantai bawah. Begitu kita memadamkan secara ini untuk tidak merembet ke lantai bawah. Alhamdulillah baru semua lantai 1, lantai 2 aja ya. Polisi menyelidiki penyebab kebakaran ini, diduga api berasal dari korsleting listrik. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan 2 korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Roy Suryo CS walk out saat audiensi bersama Komisi Reformasi Polri. Sepak bola remaja di Bandung, Jawa Barat diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore dengan informasi Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri kembali menemukan ladang ganja seluas 51,75 hektar di 26 lokasi di Desa Ekan, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo, Aceh. Ganja sebanyak 380 ton berhasil disita dan dimusnahkan di lokasi. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri kembali menemukan ladang ganja seluas 51,75 hektar di 26 lokasi di Desa Ekan, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Untuk bisa mencapai lokasi ladang ganja yang berada di ketinggian hampir 1.500 meter di atas permukaan laut, petugas harus melewati perjalanan panjang sekitar di Polsek Pining dengan jalur yang cukup ekstrim. Perjalanan petugas menuju lokasi tidak sia-sia, sebanyak 380 ton ganja berhasil disita dan dimusnahkan di lokasi. Terungkapnya keberadaan ladang ganja tersebut merupakan hasil pengembangan dari temuan 47 kg ganja siap edar di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 13 November lalu. Pengungkapan ladang ganja yang kita temukan di 26 titik di daerah Gayo Lues di 3 kecamatan, yang awalnya kita melakukan penangkapan terhadap 2 tersangka di daerah Deli Serdang. Kita temukan barang bukti ganja siap edar untuk Sumatera Utara sejumlah 47 kg. Selanjutnya kita kembangkan ke atas, kita temukan 26 titik, kita hitung luas totalannya adalah 51,75 hektar. Selanjutnya akan berproses dilakukan pemusnahan bersama rekan-rekan dari TNI, Bea Cukai, BNNK, Forkopinda dari Gayo Lues. Sementara Bupati Gayo Lues akan menyiapkan program penanaman kopi bagi warganya agar tidak lagi terlibat penanaman ganja.
pemerintah Kabupaten Galuas hari ini fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya Bang. Hari ini kita fokus untuk penanaman kopi, pengembangan kebun kopi. Kita berharap dengan kopi ini mereka bisa lebih sejahtera masyarakat kita, sehingga mereka bisa beralih dari petani ganja ke petani kopi gitu, Bang. Dalam penemuan dan pemusnahan ladang ganja ini, petugas masih memburu sejumlah orang yang identitasnya sudah diketahui. Sementara 2 tersangka pemilik 47 kg ganja yang ditangkap pada tanggal 13 November lalu kini telah dibawa ke Bareskrim Polri untuk diproses hukum. Dari Kabupaten Gayo, Aceh, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Viral di media sosial, seorang wanita Parubaya memohon kepada pemerintah dan kepolisian untuk memulangkan cucunya yang diduga jadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Sebelumnya korban berangkat ke Jakarta bersama temannya, namun tiba-tiba ada di Kamboja. Assalamualaikum. Kapa Haji Dedi Mulyadi. Seorang wanita Parubaya bernama Imas, warga kampung Cilisung, Desa Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, memegang foto cucunya bernama Rizky Nur Fadilah, berusia 18 tahun. Rizky diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Video yang viral di media sosial ini berisi harapan dan permohonan Imas kepada pemerintah dan kepolisian agar bisa segera memulangkan cucunya. Sebelumnya, korban diketahui berangkat ke Jakarta 3 minggu yang lalu bersama temannya untuk mengikuti seleksi klub sepak bola Sparta FC yang berafiliasi dengan PSMS Medan. Tanggal 4 November yang lalu, Rizky mengabari bahwa dirinya sudah berada di Kamboja. Keluarga kemudian merasa khawatir setelah Rizky mengadu bahwa dirinya mendapat perlakuan tidak mengenakan dan bahkan disiksa setiap hari di Kamboja. Namina Rizky Nur Fadilah. Hampir 3 minggu kami was-was karena anak tiap hari ngeluh kalau dia itu dihukum, disiksa berupa disuruh push up, banyak ketakutan, ya takutnya cucu kami kenapa-napa, makanya saya viralkan. Kita akan terus berkomunikasi karena kan ini saya tahu ini lintas negara ya. Mungkin kalau memang perlu ntar harus koordinasi dengan pusat, itu pasti akan kita lakukan. Yang terpenting saya pengen ke depannya hal-hal seperti ini jangan sampai terulang lagi. Pemirsa, tim SAR Gabungan Pencarian Korban Tanah Longsor di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah kembali berhasil menemukan 2 korban. Kedua korban ditemukan tertimbun tanah di titik B2. Tim SAR gabungan kembali menemukan korban bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah Rabu siang. Kedua jenazah korban ditemukan di Dusun Tarukahan di titik worksite B2. Kedua korban atas nama Nina Puspita dan Januar Abdillah. Kedua jenazah korban langsung dievakuasi ke RSUD Majenang untuk proses pemulasaran. Dengan ditemukannya 2 jenazah korban, maka tersisa 3 korban lagi yang belum ditemukan. Pelaksanaan operasi SAR di hari ke-7 ini bahwa tim SAR gabungan telah menemukan 2 korban yang berada di worksite B2. Yang pertama pada pukul 11.03 atas nama Nina Puspita 44 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Yang kedua pada pukul 12.22 atas nama Januar Kian Abdillah 15 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Keduanya berada di worksite B2. Artinya worksite B2 kami declare sudah clear, sudah selesai. Maka tim SAR yang berada di worksite B2 kami geser bergabung pada worksite B1. Pencarian hari ini kami fokuskan pada 2 worksite A1 dan B1. Hingga kini proses pencarian korban kembali dilanjutkan untuk mencari 3 korban yang belum ditemukan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru terkait pencarian korban, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Heri Susanto di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Selamat sore, Heri. Bagaimana proses pencarian korban hari ini? Ya, selamat sore, David. Untuk proses pencarian hari ini, tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 korban jenazah di posisi yang berada di titik B2, tepatnya di dalam rumah tertimbun longsoran tanah.
penemuan jenazah ini menjadikan total jenazah yang saat ini belum ditemukan berjumlah menjadi 3 orang. Sedangkan untuk jenazah yang lainnya terus akan dilakukan pencarian hingga nanti bisa ditemukan. Sedangkan kondisi yang kendala yang dialami oleh tim SAR adalah struktur tanah yang sekarang sudah gembur karena bercampur dengan air itu cukup menyulitkan bagi tim SAR untuk melakukan evakuasi. Hal ini karena bahkan di posisi yang satu jenazah yang ada di sebelah atas itu alat berat itu sulit masuk karena saat akan memasuki titik itu tanah amblas. Davi. Baik, kemudian hingga saat ini diduga masih ada 3 orang yang masih hilang. Upaya apa yang memang difokuskan oleh petugas? Ya, Davi, untuk upaya yang saat ini dilakukan oleh tim SAR gabungan adalah mencoba untuk terus melakukan pencarian dengan mengerahkan berbagai alat maupun anjing pelacak untuk menemukan 3 korban yang saat ini masih tertimbun. Dan untuk hari ini adalah hari pencarian hari yang ke-7, di mana sesuai SOP dari SAR bahwa pencarian hari ke-7 itu harusnya sudah selesai. Namun saat tadi tim Basarnas bertemu dengan pihak keluarga, mereka meminta untuk proses pencarian untuk dilanjutkan. Dan untuk saat ini proses pencarian diperkirakan akan ditambah atau diteruskan hingga 3 hari ke depan untuk mencoba mencari 3 korban yang saat ini belum dapat ditemukan. Davi. Baik, terakhir Heri, apa yang menjadi kendala selain tadi kontur tanah yang disebutkan, apakah juga cuaca menjadi salah satu kendala proses pencarian di sana? Betul, Davi. Cuaca yang saat ini hujan. Saat ini saja saat laporan ini adalah kondisinya saat hujan. Tadi proses pencarian itu dihentikan untuk sementara pada pukul 13:15 karena hujan kembali turun. Inilah yang membuat proses pencarian menjadi berbahaya karena di titik-titik daerah di sekitar longsor itu terdapat retakan-retakan tanah yang jika dalam kondisi hujan dapat membahayakan tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini. Davi. Baik. Terima kasih Heri Susanto melaporkan langsung dari lokasi longsor Cilacap. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Sementara untuk mempercepat upaya pencarian korban longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah yang diduga masih tertimbun, tim gabungan penanganan bencana alam hari ini mengerahkan 7 alat berat dan anjing pelacak ke lokasi. Hingga saat ini 26 korban masih dinyatakan hilang. Tujuh alat berat dan anjing pelacak dikerahkan untuk pencarian korban bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Pencarian menggunakan alat berat dimulai hari ini karena kondisi tanah di lokasi sudah dinyatakan mulai stabil. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banjarnegara, hingga saat ini tercatat 26 orang hilang. Sebanyak 300 personil gabungan SAR, TNI Polri, BPBD, BNPB, dan relawan terus berupaya melakukan pencarian korban. Upaya penyisiran sebelumnya sempat tertunda karena kondisi tanah di lokasi kejadian yang masih terus bergerak. Luas area terdampak diperkirakan mencapai 10 hektar dengan jarak luncuran tanah longsor mencapai sekitar 1 km menjadi fokus pencarian korban pada hari ini. Pihak berwenang mengimbau warga di sekitar daerah rawan longsor tetap waspada dan tidak mendekati lokasi kecuali tim yang sedang bekerja untuk melakukan evakuasi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi Anyus melaporkan. Sementara itu terkait bencana alam longsor di beberapa wilayah di Jawa Tengah, Kementerian Sosial memastikan akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam penanganan korban terdampak. Kemensos juga telah menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak bencana yang nilainya hampir 250 juta rupiah. Bencana tanah longsor yang terjadi di 2 wilayah Jawa Tengah pada bulan ini menimbulkan korban jiwa serta kerugian material besar bagi warga. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pihaknya terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam penanganan korban terdampak. Berbagai upaya telah dilakukan termasuk menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak bencana senilai hampir 250 juta rupiah.
Kementerian Sosial dengan SDM Tagana dan juga SDM terlatih lainnya, biasanya kita memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan. Ada makanan siap saji, ada lauk pauk siap saji, ada makanan untuk anak-anak, ada tenda gulung, ada tenda keluarga, ada kasur atau matras, ada tenda serbaguna, ada selimut, ada family kit, ada kitwear, ada beras, dan juga bantuan-bantuan lain yang nilainya hampir 250 juta. Belum lagi yang lain-lain nanti yang akan kita coba terus berikan dukungan manakala diperlukan. Kolaborasi pun dilakukan mulai dari penyediaan shelter dan layanan psikososial hingga pendirian dapur umum bagi warga terdampak. Adapun setelah masa tanggap darurat berakhir, proses berlanjut ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dikoordinasikan BNPB. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Pemirsa, air hujan di kota Surabaya diduga tercemar mikroplastik yang berbahaya untuk kesehatan warga. Polusi mikroplastik ini dipicu aktivitas pembakaran sampah sembarangan. Buliran air hujan yang mengguyur kota Surabaya, Jawa Timur ternyata terkontaminasi mikroplastik. Dari hasil penelitian oleh Ecological Observation at Wetlands Conservation atau Ekoton, di 7 lokasi kota Surabaya, seluruh sampel air hujan mengandung partikel mikroplastik. Kandungan mikroplastik terbanyak ada di wilayah Pakis Gelora, yaitu 1 liter air mengandung 356 partikel mikroplastik. Menurut peneliti, pencemaran mikroplastik pada air hujan ini dipicu aktivitas pembakaran sampah plastik serta gesekan ban kendaraan dengan aspal. Memang 56% itu dipicu oleh pembakaran daerah yang padat juga dengan arus transportasi, sehingga memicu kontaminasi mikroplastik yang terjebak di akan terjadi wet dekomposisi sehingga mikroplastik turun bersama air hujan. Dan ini yang kemudian sangat berbahaya dan Sementara PADLH Surabaya sudah berupaya maksimal dalam mengurangi sampah plastik dengan menerapkan larangan penggunaan tas plastik sekali pakai di toko modern. Kota Surabaya ini sudah menggunakan salah satu aturan, yaitu di Perwali 16 tahun 2022 itu sudah melarang penggunaan tas dari plastik itu. Sistem pengelolaan sampah yang ada di TPA Benowo. Air hujan tercemar mikroplastik ini pun dikhawatirkan menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Untuk meminimalisir polusi mikroplastik ini, warga diimbau untuk tidak membakar sampah dan mengelola sampah dengan benar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Kami segera kembali. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Bundesliga Live, iNews Premium Sports. Baru, Indomie nyemek Bangladesh E. Kolaborasi viral bareng pelopor mie Bangladesh E. Rempah dan nyemeknya, ini baru Bangladesh E. Indomie nyemek Bangladesh E. Nyemeknya baru, rempahnya skala pitu. Kelebihan gak baik, kekurangan juga gak baik. Lebih baik cukup. Cukup sesendok Sari Kurma TJ. Cukup nutrisi, cukup zat besi, cukup energi. Sari Kurma TJ untuk semua kebaikan kurma Arab. Enak, halal, yakin. Penting untuk jaga kesehatan dimulai dari sekarang. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Suplemen omega 3 esensial, mini kapsul lebih mudah ditelan. Diproduksi dengan teknologi modern. Omehar, bantu jaga kesehatan tubuh kini dan nanti. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Kasus ijazah, ilmiah, atau penyebaran fitnah.
Bersama Refli Harun, udahlah kita tahu semua. Ade Darmawan, marilah kita hormati proses hukum. Gafur Sangaji, Tolong, ini di-challenge. dan narasumber kredibel lainnya. Ini kita periksa secara mendalam. Rakyat Bersuara, Rabu 19 November, pukul 7 malam, dipersembahkan oleh This is your moment. Satu yang pas, salon pas. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. kasus ijazah, ilmiah, atau penyebaran fitnah. Bersama Refli Harun, udahlah kita tahu semua. Ade Darmawan, marilah kita hormati proses hukum. Gafur Sangaji, Tolong, ini di-challenge. dan narasumber kredibel lainnya. Ini kita periksa secara mendalam. Rakyat Bersuara, Rabu 19 November, pukul 7 malam, dipersembahkan oleh Masak ikan goreng? Tempe. Bisa dong. Gimana caranya? Baru racik marinasi serbaguna. Dari 100% rempah asli. Pas buat setengah kilo. Lumuri, langsung goreng. Bumbunya magic. Rasanya epic. Baru Good Day Latte Original dan Butterscotch. Good Day Latte, perfect Korean latte taste. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik, dipanen di kematangan yang tepat. Bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Gaya hidup tak seimbang. Yuk minum Pristine 8,6 plus setiap hari. Gaya hidup tak seimbang. Yuk minum Pristine 8,6 plus setiap hari. Destinations await. Mitsubishi Destinator. Masuk angin, Bejo Jahe Merah. Teknologi jahe merah nomor 1 di dunia. Terbukti anti semua angin-anginan. Bejo Jahe Merah. We are anti angin-angin club. Bejo bisa dikonsumsi untuk semua IQ. Kembali di sore pemirsa, patung proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia Bung Karno yang kondisinya rusak saat ini sudah dievakuasi untuk diperbaiki. Sebelumnya, patung yang berada di alun-alun Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut menjadi sorotan di media sosial karena miring di bagian leher dan kepala usai tertimpa tenda. Patung Soekarno yang terpasang di alun-alun Indramayu, Jawa Barat ini rusak. Bagian kepala patung miring akibat tertimpa tenda roboh karena diterjang angin kencang. Peristiwa terjadi saat pelantikan P3K pada Kamis 13 November lalu. Miringnya patung yang berdampingan dengan patung Bung Hatta ini mendapat sorotan luas di media sosial. Pemerintah Kabupaten Indramayu kini sudah mengevakuasi patung yang terbuat dari tembaga ini untuk diperbaiki. Patung akan diperbaiki oleh pembuatnya langsung agar bentuknya kembali seperti semula. Jadi kita lagi menelusuri siapa yang bikin ini. Kalau kita minta tolong ke pengrajin patung tapi bukan yang membuat awal itu kan khawatir malah tambah rusak. Nah, kita juga masih konfirmasi dengan pihak panitia. Saya konfirmasi ke sana. Pihak panitia pengen mengetahui dulu berapa sih anggaran ini. Untuk keserasian, Pemkab Indramayu melepas 2 patung proklamator yang berdiri sejak tahun 2023 tersebut. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Kesehatan membangun 66 rumah sakit baru se-Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia yang memiliki peralatan canggih di Solo, Jawa Tengah Rabu siang. Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia dibangun atas bantuan Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan dan merupakan bentuk persahabatan antara pemerintah Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membangun 66 rumah sakit baru se-Indonesia dan telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan puluhan rumah sakit baru tersebut. Selain itu, Prabowo juga meminta Menteri Kesehatan mendirikan rumah sakit di setiap kabupaten kota yang rampung dalam waktu 4 tahun ke depan. Menurut Prabowo, fasilitas rumah sakit di setiap kabupaten kota harus dilengkapi peralatan canggih layaknya di Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia. Saya sebetulnya sudah alokasi dan sudah instruksikan Menteri Kesehatan untuk segera membangun 66 rumah sakit baru dan sudah mulai dibangun. Tapi saya minta bahwa 66 ini diupayakan tidak kalah dengan standar rumah sakit ini. Menteri Kesehatan bisa ya? Bisa dulu jawabnya kan. Tapi saya juga memberitahu ke Menteri Kesehatan bahwa saya menghendaki tiap kabupaten kota memiliki rumah sakit yang canggih seperti ini. Dalam 4 tahun yang akan datang kita akan berusaha mencapai itu. Kita berusaha, tapi yang jelas saya akan alokasikan biaya yang cukup besar untuk pelayanan kesehatan. Usai meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Kabanaran di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Presiden berharap jembatan ini semakin mempermudah akses antar daerah setempat. Selain meresmikan Jembatan Kabanaran, Presiden juga meresmikan Jembatan Sungai Sambas di Kalimantan Barat, Underpass Gatot Subroto di Medan, Flyover Canguk di Magelang, dan Underpass Joglo, Jawa Tengah. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta agar anak-anak sekolah tidak lagi dikerahkan menyambut kedatangannya saat melakukan kunjungan kerja ke daerah. Meski terkesan dengan sambutan masyarakat, termasuk para pelajar, Prabowo prihatin karena banyak anak-anak sekolah harus berdiri lama di bawah terik matahari. Saudara-saudara, saya titip. Tadi saya mendarat dan perjalanan ke sini, terima kasih saya disambut oleh rakyat dan banyak anak-anak sekolah. Saya terkesan, tapi saya kasihan juga mereka berdiri lama di panas. Sehingga saya minta Sekretaris Kabinet nanti tolong dibuat surat ke semua bupati, wali kota, kalau seandainya saya kunjungan kerja, mohon anak-anak sekolah tidak perlu nyambut saya di pinggir jalan. Biarlah mereka di sekolah masing-masing. Kalau mereka mau lihat bisa mungkin dari TV, dan kalau saya mau periksa, saya akan masuk ke ruang kelas saja. Daripada saya paham, dan memang kalau memang tidak terlalu panas atau tidak terlalu lama, mereka menunggu, saya juga tidak ada masalah. Saya senang melihat mereka. Tiap kali saya lihat wajah-wajah rakyat, wajah-wajah anak-anak, itu saya juga tambah semangat, saya tambah muda. Karena energi dari mereka. Tapi saya kasihan kalau mereka tunggu lama di panas terik matahari, dan ini juga saya khawatir nanti bisa mengurangi. Rekonstruksi pembunuhan anggota TNI Angkatan Darat Prada Hairul Muhammad Nail yang diduga tewas dianiaya seniornya di Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Ibu korban mengamuk hingga nekat mengadang mobil yang ditumpangi 3 tersangka. Rekonstruksi pembunuhan anggota TNI AD Prada Hairul Muhammad Nail yang diduga tewas dianiaya seniornya di Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan.
Ibu korban mengamuk hingga nekat menghadang mobil yang ditumpangi 3 tersangka. Sejumlah personil TNI berupaya menenangkan ibu korban. Usai memperagakan sejumlah adegan penganiayaan, ketiga tersangka langsung dibawa ke kantor Denpom Makassar. Ibu korban tidak puas, menduga banyak kejanggalan serta beberapa adegan rekonstruksi yang diperagakan tidak sesuai dengan luka di tubuh korban. Tidak terima saya dibunuh, karena saya memang orang biasa, saya orang bodoh. Tapi saya itu kasih jadi anakku TNI, tidak masukku tidak dibiarkan dipukul seperti itu, tidak dibunuh. Saya itu mau mengabdi negara. Sebelumnya pada 11 Oktober 2025 lalu, Prada Hairul Muhammad Nail tewas diduga akibat dianiaya oleh 3 orang seniornya di dalam barak batalion Yon Arhanud 4 Kabupaten Goa. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Goa dan keluarga menemukan luka bekas penganiayaan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Sementara itu, keluarga Prada Luki mengadang Letkol Justik Hadinata setelah mengikuti sidang lanjutan sebagai saksi dalam kasus kematian prajurit TNI Angkatan Darat Prada Luki. Keluarga menyebut Letkol Justik tidak jujur dan terlalu banyak lupa. Keluarga Prada Luki langsung mengadang Letkol Justik sesaat setelah keluar ruang sidang. Keluarga Prada Luki tidak terima dengan kesaksian yang disampaikan Letkol Justik terkait kematian Prada Luki. Keluarga menyebut Letkol Justik banyak berbohong, bahkan selalu mengaku lupa dengan kejadian yang menimpa Prada Luki. Dalam sidang, Letkol Justik Hadinata diperiksa sebagai saksi tambahan untuk terdakwa Sertu Thomas Awi CS. Letkol Justik mengaku tidak ingat pernah memberikan perintah kepada Made Juni pada 28 Juli atau hari ketika Prada Luki disiksa. Letkol Justik menegaskan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Disahkan salah satunya dalam syarat penahanan. Perbedaan sangat signifikan terjadi dalam syarat penahanan. Dalam KUHP lama, hanya dibutuhkan 3 syarat bagi aparat untuk menahan seseorang. Sementara di KUHP baru, membutuhkan 8 syarat sebelum seseorang bisa ditahan. Dalam KUHP lama, ada 3 syarat penahanan. Seseorang akan ditahan bila dikhawatirkan akan melarikan diri. Tersangka akan ditahan bila merusak atau menghilangkan barang bukti. Dan yang terakhir bila tersangka mengulangi tindak pidananya. Sementara di KUHP baru ada 8 syarat penahanan. Tersangka akan ditahan bila mengabaikan 2 panggilan berturut-turut tanpa alasan yang sah. Penahanan akan dilakukan jika tersangka memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta. Tersangka juga akan ditahan jika merintangi proses pemeriksaan dan berupaya melarikan diri. Penahanan juga baru dilakukan jika tersangka berupaya merusak atau menghilangi barang bukti dan juga mengulangi tindak pidana. Penahanan juga akan dilakukan bila tersangka membahayakan keselamatan orang lain atau diri sendiri. Tersangka pun akan ditahan bila mempengaruhi saksi atau pihak lain untuk memberikan keterangan palsu. Roy Suryo CS walk out saat audiensi bersama Komisi Reformasi Polri. Kami ulas lengkapnya usai jeda. Tetaplah di Anyus Sore. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Kasus ijazah, ilmiah, atau penyebaran fitnah. Bersama Refli Harun, Udahlah, kita tahu semua. Ade Darmawan, Marilah kita hormati proses hukum. Gafur Sangaji, Tolong, ini di-challenge. dan narasumber kredibel lainnya. Ini kita periksa secara mendalam. Rakyat Bersuara, Rabu 19 November, pukul 7 malam, dipersembahkan oleh Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot, olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. kasus ijazah, ilmiah, atau penyebaran fitnah. Bersama Refli Harun, Udahlah, kita tahu semua. Ade Darmawan, Marilah kita hormati proses hukum. Gafur Sangaji, Tolong, ini di-challenge. dan narasumber kredibel lainnya. Ini kita periksa secara mendalam. Rakyat Bersuara, Rabu 19 November, pukul 7 malam, dipersembahkan oleh Bundesliga Live, Aegis Premium Sports. Gaya hidup tak seimbang. Yuk minum Pristine 8,6 plus setiap hari. Gaya hidup. Yuk minum Pristine 8,6 plus setiap hari.
iNews Prime setiap Senin sampai Jumat pukul 9 malam di iNews. Baru Good Day Latte Original dan Butterscotch. Good Day Latte, perfect Korean latte taste. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Kasus ijazah, ilmiah, atau penyebaran fitnah. Bersama Refli Harun. Udahlah, kita tahu semua. Ade Darmawan. Marilah kita hormati proses hukum. Gafur Sangaji. Tolong, ini di-challenge. Dan narasumber kredibel lainnya. Ini kita periksa secara mendalam. Rakyat Bersuara, Rabu 19 November, pukul 7 malam. Dipersembahkan oleh Destinations await. Mitsubishi Destinator. Imun ngedrop, aktivitas jadi stop. Minum AMH tiap hari. Hangat jahe merah asli, habatus sauda, dan herbal lainnya. Bikin anti ngedrop, anti jompo. AMH jahe merah setiap hari. Baru Good Day Latte Original dan Butterscotch. Good Day Latte, perfect Korean latte taste. Memang Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. Sendi harus dijaga, apalagi kalau usia sudah bertambah. Jika perlu, minum Wellmove, bantu jaga kesehatan sendi. Wellmove diproduksi dengan teknologi modern dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. kasus ijazah, ilmiah, atau penyebaran fitnah. Bersama Refli Harun. Udahlah, kita tahu semua. Ade Darmawan. Marilah kita hormati proses hukum. Gafur Sangaji. Tolong, ini di-challenge. Dan narasumber kredibel lainnya. Ini kita periksa secara mendalam. Rakyat Bersuara, Rabu 19 November, pukul 7 malam. Dipersembahkan oleh Kembali di Anyus Sore, pemirsa. Roy Suryo CS dan Refli Harun melakukan walkout saat audiensi digelar bersama Komisi Reformasi Polri. Mereka keluar ruangan pasca ditolak oleh Komisi Reformasi Polri lantaran status mereka sebagai tersangka. Roy Suryo CS melakukan walkout dari audiensi yang digelar bersama dengan Komisi Reformasi Polri di PT IKA. Mereka walk out setelah panitia melarang Roy Suryo CS ikut berdiskusi lantaran status mereka sebagai tersangka. Roy Suryo juga mengaku tidak nyaman karena diberikan pilihan untuk meninggalkan ruangan atau tetap di ruangan namun dilarang berbicara. Tadi kami diberikan pilihan oleh Prof. Jimli untuk tetap duduk di dalam, ya, tapi kemudian tidak boleh bicara atau keluar, ya. Nah, karena pilihan itu maka kami sepakat. Tadinya saya juga bilang mau di dalam aja gimana, tapi karena teman-teman bilang keluar aja, oke. Maka kami sepakat untuk walk out, ya. Jadi kami sekarang serahkan kepada masyarakat. Apa penilaian masyarakat berarti yang harusnya menerima kami selaku semua yang ada. Dan kami sebenarnya juga tidak nyaman kalau kemudian kami keluar. Karena apa? Di dalam juga ada yang ada hubungan langsung dengan pelapor. Sementara itu, Refli Harun yang juga hadir dalam audiensi itu mengatakan walkout dilakukan karena kehadiran para tersangka ditolak. Akibatnya seluruh peserta audiensi solid ikut keluar ruangan audiensi. Nah, itulah sebabnya. Nah, ketika datang tentu kaget Pak Jimli. Saya mohon maaf untuk itu ya. Kalau memang didengar Pak Jimli, saya mohon maaf. Lalu rupanya dikasih pilihan. Apakah keluar atau duduk di belakang. Rupanya mereka memilih keluar, mayoritas ya. Memilih keluar, karena mereka memilih keluar, kita sebelum masuk sudah solidaritas. Kalau RRT keluar, kita juga keluar. Refli mengklaim dirinya beserta 18 nama lain diundang untuk mengikuti audiensi tersebut. Undangan itu datang dari koalisi masyarakat sipil yang juga ikut berdiskusi dengan Komisi Reformasi Polri.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Ketua Komisi Reformasi Polri Jimli Asyidiki mengakui telah meminta Roy Suryo CS tak hadir dalam audiensi karena statusnya sebagai tersangka. Meski demikian, Komisi Reformasi akhirnya memberikan pilihan kepada Roy Suryo CS untuk tetap ikut tanpa berbicara atau meninggalkan ruangan. Bulannya oke, lebih baik 3 orang itu, bahkan tadi lebih ternyata 4 orang itu kita minta tidak ikut. Tadi malam saya sendiri sudah WA ke Refli Harun. Saya sampaikan ini kesimpulan rapat itu sebaiknya nggak usah. Jadi tolong dikasih tahu, nggak usah datang. Nah lalu dia jawab, oh ini bagaimana, bisa nggak ini ada alas? Saya bilang jangan, itu udah kesepakatan. Udahlah, yang penting you sampaikan saja aspirasi sekeras-kerasnya, kita dengar. Nggak usah ragu-ragu. Nggak usah takut-takut, ngomong aja sekeras-kerasnya, pakai teriak-teriak, boleh. Bicarakan bagaimana memperbaiki kepolisian dengan kasus ijazah palsu, boleh silakan. Cuma orangnya nggak usah hadir, saya sampaikan begitu. Nah ternyata kalau menurut dia tadi, dia tidak beritahu kepada yang 3 orang Roy Suryo, Tifa Fauzia sama Rismon, tidak diberitahunya. Maka tentu saja kaget ini kan, Tifa ya kasihan juga. Saya merasa, waduh bagaimana ini? Nah akhirnya ya kita kasih kesimpulan begini, apa mau duduk di luar saja atau ya udah pindah ke belakang tapi nggak boleh bicara. Mereka ini ya pejuang, iya kan, sebagai pejuang, oh dia nggak mau keluar WU gitu loh. Saya ya sebagai ketua komisi, saya menghargai sikap dari Refli Harun. Itu aktivis sejati, memang mesti begitu, dia tegas. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan pakar telematika sekaligus tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo dan penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi.